Fire Before Dawn yang dirilis pada tahun 2017. Buat kalian yang masih di bawah umur, saya saranin untuk tidak menonton video ini. Namun jika ngeyel, tidak apa-apa karena admin bakal menghapus scene-scene yang tak patut untuk ditonton. Dan gak usah lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan warga negara asing bernama Billy Moore yang meniti karirnya di dunia tinju di Bangkok, Thailand. Dalam sebuah pertandingan, Billy disiapkan oleh bocah petarung pasangannya bernama Ngap yang akan bertanding terlebih dahulu. Selagi Ngap bertanding, Billy tiba-tiba merasakan gugup yang sangat luar biasa. Ia lalu diam-diam menggunakan barang terlarang berjenis iaba yang ternyata sudah Billy lakukan hampir setiap hari. Efek dari barang tersebut membuat Billy memiliki emosional yang tinggi. Ia bertarung tak terkontrol dan terus menyerang lawannya tanpa berpikir. Hal itu pun membuat lawannya dengan sangat easy mengalahkan Billy dan membuat Billy babak belur. Setelah pertandingan, Billy menjalani hari-harinya sebagai pemuda Badung. Ia pergi ke klub malam hanya untuk membeli yaba yang sangat dilarang pemerintah Bangkok. Hingga pada suatu hari, saat Billy sedang di apartemennya, ia disergap oleh para polisi yang langsung menangkapnya. Billy kemudian dibawa ke kantor polisi, di mana pihak polisi menunjukkan barang bukti yang kuat sehingga Billy tidak bisa lagi mengelak. Setelah didakwa 5 tahun penjara, Billy dibawa ke penjara Klong Prem yang terkenal sangat kejam. Ketika diukur tinggi badan, tiba-tiba salah satu sipir bernama Kamle diam-diam memberi Billy heroik. Billy kemudian dimasukkan ke dalam sel umum yang dihuni oleh puluhan napi. Dalam sel tersebut, Billy langsung disuguhkan dengan napi Ladyboy yang ingin mengajak Billy berteman. Tidak cuma itu, Billy juga menemukan kalau napi di sampingnya telah mati akibat meriang. Meski baru 1 hari tinggal di penjara, Billy mulai merasakan pahitnya hidup di penjara. Ia harus berdesak-desaan dengan napi lain hanya untuk mengambil air minum. Disitulah Billy ribut dengan napi lain yang membuat Billy ditangkap dan dibawa ke sel yang lebih kecil. Keesokan harinya, Billy dan 4 napi dipindahkan ke sel yang dihuni oleh para napi kejam yang telah melakukan banyak kriminal. Dalam sel tersebut, Billy harus melapor kepada kepala sel bernama Kang yang merupakan mantan gangster. Semua napi di sana tahu kalau Billy seorang petinju sekaligus pecandu narkoba. Kang kemudian menyuruh Billy untuk push up sebagai syarat bergabung di sel tersebut. Namun para anak buah Kang berbuat senonoh dengan mengemek belahan bakang Billy. Setelah selesai, Billy lagi-lagi disuguhkan dengan perkelahian antar napi baru dan lama. Namun perkelahian tersebut langsung dihentikan oleh Kang yang meminta para napinya untuk tidak tertib. Malam harinya, saat Billy hendak pipis, tiba-tiba ia dibekap oleh anak buah Kang. Mereka kemudian membawa napi baru untuk dianiaya. Melihat hal tersebut, Billy pun langsung lemas dan terkejut dengan kehidupan di dalam penjara.
Keesokan harinya, pihak penjara dan napi dikejutkan dengan napi baru yang telah mati bunuh diri. Setelah jasadnya diambil, Billy diamati oleh tangan kanan Kang bernama Le yang meminta Billy untuk tidak membocorkan tindakan mereka semalam. Saat para napi sedang makan, Billy menghampiri petugas sipir untuk meminta obat anti nyeri. Namun sipir tersebut menolak karena Billy tak punya uang maupun rokok untuk ditukar. Hal itu membuat Billy mengamuk dan berakhir dipukuli oleh para sipir. Billy kemudian dibawa ke klinik di mana ia dirawat oleh ladyboy bernama Fem. Setelah sembuh, Billy kembali menjalani masa tahanannya dengan napi lain. Pada suatu hari, Kang dan Le yang mengetahui kalau Billy pecandu sengaja menawari Billy yaba. Namun barang tersebut tak gratis dan Billy harus membayarnya jika ada uang. Di hari berikutnya, Billy pergi ke kantin yang dijaga oleh Fem. Billy berterima kasih kepada Fem karena telah merawatnya. Billy kemudian memohon untuk ngutang rokok 1 pak dan berjanji akan melunasinya ketika ayahnya mengirim uang. Can I just get one more packet? Setelah mendapatkan rokok, Billy tidak menyimpannya dan malah menukarkan rokok tersebut dengan narkobai kepada Le. Singkat cerita, malam harinya saat para napi sedang bobo, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi. Para petugas kemudian mengeluarkan semua napi dan mengiring mereka ke lapangan terbuka. Rupa-rupanya, malam itu ada 3 petugas yang telah terbunuh. Semua napi digeledah untuk mencari barang bukti, dan salah satu petugas menemukan narkobai di baju milik Billy. Karena merasa tak memiliki barang tersebut, Billy pun mengelak dan membuktikan kalau baju tersebut bukan miliknya. Ternyata baju itu milik Le. Para petugas pun membawa Le keluar dari barisan untuk disiksa. Di hari berikutnya, saat Billy hendak makan, ia melihat petugas Kamle ribut dengan napi Muslim. Setelah makan, Billy menghampiri Kamle untuk memberinya yaba karena sebelumnya Kamle pernah memberinya secara gratis. Namun, di hari berikutnya, ketika Billy hendak meminta lagi kepada Kamle, Kamle malah membuat penawaran, di mana ia meminta Billy menghajar 3 napi Muslim yang sebelumnya ribut dengan Kamle. Awalnya Billy menolak karena itu dilarang, namun karena sudah kecanduan, ia pun terpaksa memukuli 3 napi tersebut sampai membuat mereka hampir meninggal. Setelah melakukan hal tersebut, Billy diliputi rasa bersalah dan menyesal. Menyadari bahwa kecanduan yaba membuat dirinya hancur, Billy pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan menyayat denyut nadinya. Akan tetapi untungnya, teman napi Billy mengetahui hal tersebut dan langsung membawa Billy ke rumah sakit rutan untuk mendapatkan perawatan. Setelah sembuh, Billy dijenguk oleh Ngap yang menceritakan kalau ia menangkan turnamen Muay Thai. Ngap kemudian menyayangkan Billy yang malah menyia-nyiakan karirnya. Namun Ngap mengatakan kalau Billy masih punya harapan. Hal ini pun membuat Billy menangis. Billy kemudian meluangkan waktunya untuk berlatih shadow boxing. Di saat itu juga, Billy melihat beberapa napi dari sel petarung sedang latihan lari di lapangan. Ia kemudian mendatangi sel petarung dan meminta sang pelatih bernama Pong untuk memasukkannya ke dalam tim petarung rutan. Namun karena Billy tak bawa apa-apa, ia pun diusir oleh Pong secara cuma-cuma. Billy lalu menemui Fem untuk ngutang rokok lagi. Meskipun Billy belum bayar yang kemarin, Fem tetap memberikan Billy rokok. Billy kemudian memberikan rokok tersebut kepada Pong sebagai tiket bergabung dalam tim petarung
Dan akhirnya, Pong pun mengizinkan Billy untuk berlatih. Dikarenakan Billy mantan petinju, Pong pun menyuruh Billy untuk melawan muridnya yang bernama Kat. Dalam pertarungan itu, Billy dihajar habis-habisan karena sudah lama ia tak latihan. Singkat cerita, selama beberapa hari, Billy terus latihan guna mengeluarkan emosinya. Karena dengan cara inilah, kecanduan Billy terhadap Iaba bisa teratasi. Pada suatu malam, Billy mengikuti judi cupang dengan bertarung rokok bersama para napi lainnya. Dalam judi tersebut, Billy menang, namun si bandar malah menganggap cupang Billy curang dengan beli immortal. Untungnya, Kang melerai anak buahnya dan minta untuk memberi Billy hasil taruhannya berupa rokok 1 box. Di keesokan harinya, Billy menggunakan rokok tersebut untuk melunasi hutang Fam. Billy lalu terus terang kepada Fam kalau ayahnya tidak tahu dirinya di penjara karena Billy hidup sendirian di Thailand. Fam juga menceritakan alasan dirinya di penjara, yaitu membunuh ayahnya sendiri yang terus memukuli Fam karena tak suka melihat Fam berubah menjadi seorang woman. Dan dari sinilah keduanya menjalin hubungan terlarang. Selama 1 minggu, Billy terus berlatih Muay Thai dengan arahan dari Pong. Billy kemudian mendapatkan kesempatan mengikuti pertandingan untuk mengisi acara ulang tahun rutan, di mana dalam pertandingan nanti Billy akan melawan murid Pong bernama Kang. Singkat cerita, pertandingan pun tiba. Dalam pertandingan tersebut, Billy sudah babak belur saat babak ketiga berakhir. Meskipun begitu, Billy belum menyerah dan nekat melanjutkan baku hantamnya di babak keempat. Di ronde terakhir ini, Billy maupun Kang saling menyerang dengan sangat brutal. Keduanya juga saling mengincar titik fatal dengan gerakan elbow. Ketika waktu hampir habis, Billy akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dengan memukul KO Kang. Penampilan Billy kemudian menarik perhatian kepala sipir. Tidak cuma itu, Billy juga mendapatkan sorak-sorak dari napi satu selnya. Di hari berikutnya, Billy dipanggil oleh kepala sipir yang menawarinya mengikuti pertandingan Muay Thai antar rutan, dan Billy dipilih menjadi wakil petarung bagi rutan Klong Prem. I wanna fight. Tanpa pikir panjang, Billy pun langsung menerima tawaran tersebut. Thank you, sir. Billy kemudian dipindahkan ke sel petarung. Hal itu membuat teman satu sel Billy sedih. Di dalam sel petarung, kehidupan Billy mulai terasa lebih baik. Ia bisa makan penuh nutrisi bersama napi petarung lainnya. Billy juga berbagi cerita dengan napi lain termasuk Kang yang awalnya dihukum 3 tahun. Namun setelah membunuh 3 napi dengan jurus Muay Thai-nya, masa tahanannya diperpanjang menjadi 13 tahun selama hidupnya. Dari situlah Kang bergabung dengan napi bertarung karena di tempat inilah ia merasa lebih baik. Karena Billy sudah menjadi anggota napi petarung, para napi petarung pun menato punggung Billy dengan gambar harimau meloncat, yang artinya harimau sedang meloncat. Billy lalu menjalani hari-harinya dengan berlatih dan lebih sering tersenyum karena ulah teman-teman barunya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama ketika Billy tak sengaja memergoki Fam sedang melayani seorang napi lain. Hal ini membuat Billy frustasi dan kembali membeli narkoba dari Lek. Billy kemudian menggunakan efek obat tersebut untuk mengajar Kat. Alhasil, Billy pun dipindahkan sementara ke sel lain.
Di dalam sel tersebut, Billy merenung dan menyesal karena telah memukuli temannya. Setelah 2 hari di sana, Billy akhirnya dikembalikan lagi ke sel petarung dan minta maaf kepada Cat. Meskipun Billy nyemengit, Cat tetap mau memaafkan Billy. Billy kemudian kembali menjalani hari-harinya sebagai petarung penjara. Ia juga kembali bercanda gurau dengan napi lainnya. Sampai pada suatu hari, saat Billy sedang adus, tiba-tiba ia dibekap oleh Kang dan anak buahnya. Leg yang memiliki penyakit AIDS lalu mengancam akan menularkannya ke Billy jika Billy kalah dalam pertarungan antar rutan. Rupa-rupanya mereka ingin Billy menang dan Billy harus menyerahkan uang dari hasil pertandingannya kepada mereka. Setelah Billy setuju, mereka pun pergi meninggalkan Billy. Di hari berikutnya, setelah latihan, Billy tiba-tiba muntah darah dan merasakan sakit yang luar biasa di bagian perutnya. Setelah sembuh, Billy dihadapkan dengan kepala sipir yang beritahu Billy kalau beberapa organ dari dalam Billy sudah rusak akibat sering mengonsumsi alkohol dan narkoba. Namun, meskipun begitu, Billy tetap melanjutkan pertandingannya yang akan diadakan 2 hari lagi. Singkat cerita, hari pertandingan pun telah tiba. Billy, Kang, dan Pong kemudian dibawa ke rutan lain yang menjadi tempat pertandingan berlangsung. Sebelum pertandingan dimulai, Pong melatih Billy sejenak agar ia tidak gugup. Namun setelah latihan, Billy lagi-lagi mengalami gugup yang sangat luar biasa. Hal ini membuat Billy ingin sekali mengonsumsi barang terlarang. Akan tapi ia akhirnya sadar efek sampingnya dan memutuskan untuk memberanikan diri melawan rasa takutnya. Billy kemudian berjalan ke arah ring sambil disoraki oleh banyak orang. Ketika ronde pertama dimulai, Billy maupun lawannya saling melakukan serangan combo. Sampai akhirnya, Billy terkena serangan di bagian perut yang membuat Billy mulai merasakan kesakitan. Meskipun begitu, Billy tak menyerah. Ia tetap berusaha berdiri meskipun terus dipukuli oleh lawannya. Saat Billy terjatuh, si lawan tiba-tiba menendang Billy yang membuat Pong tak terima karena petarung Muay Thai tidak boleh menyerang saat lawannya terjatuh. Merasa dicurangi, Billy pun niat. Ia menyerang lawannya lebih brutal di ronde ketiga. Sampai akhirnya, Billy berhasil mengalahkannya dengan gerakan elbow memutar. Namun, di saat itu juga, Billy tiba-tiba muntah darah dan jatuh pingsan. Tanpa pikir panjang, para petugas rutan pun langsung membawa Billy ke rumah sakit umum. Di keesokan harinya, Billy tersadar dan minta perawat rumah sakit untuk membawanya ke toilet. Setelah keluar dari toilet, Billy memiliki niatan untuk kabur dari rumah sakit. Billy lalu turun melalui lift dan keluar dari rumah sakit saat petugas keamanan sedang sibuk. Ia berjalan melewati kota sambil diamati oleh para warga. Ketika Billy melewati rel kereta api, tiba-tiba ia berhenti karena melihat jalur rel yang tak berujung. Sadar bahwa dirinya tidak punya siapa-siapa di negara ini, Billy pun akhirnya kembali lagi ke rumah sakit. Singkat cerita, setelah sembuh, Billy dibawa kembali ke rutan Krong Prem untuk melanjutkan masa tahanannya. Di sana, Billy dijenguk oleh ayahnya yang diperankan oleh Billy Moore yang asli.
Billy akhirnya bisa tersenyum karena ayahnya mau datang jauh-jauh dari Inggris untuk menemuinya. Film ini ditutup dengan teks yang menampilkan bahwa setelah 3 tahun di penjara di Thailand, Billy dipindahkan ke penjara Inggris dan dibebaskan setelah mendapatkan amnesti dari Raja Thailand pada Oktober